Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Rizwandi dengan NIM 24002222. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas akhir mata kuliah Manajemen dan Digitalisasi Perpustakaan yang berupa review buku dengan judul Manajemen Perpustakaan Sekolah atau Madrasah. Baiklah, pada presentasi kali ini buku ini akan membahas konsep manajemen perpustakaan, pengembangan koleksi, klasifikasi, katalogisasi, pengelolaan hingga layanan perpustakaan. Identitas buku manajemen ini ditulis oleh Muhammad Mansur dan diedit oleh Hari Supriyanto. Buku tersebut diterbitkan oleh Ainun Media yang berlokasi di Jombang pada tahun 2021. Di mana buku ini bertujuan untuk membahas berbagai konsep dan praktik manajemen perpustakaan yang diterapkan di lingkungan sekolah atau madrasah. Selanjutnya, pada bab 1 manajemen. Pada buku ini bab 1 akan membahas manajemen perpustakaan. Yang pertama adalah apa itu pengertian manajemen. Manajemen perpustakaan merupakan sebuah kajian yang membahas mengelola perpustakaan secara efisien dan efektif, baik melalui teori atau praktik, agar perpustakaan mampu berfungsi secara optimal. Pengelolaan ini bertujuan supaya perpustakaan dapat menghimpun, mengolah, memelihara, serta menyediakan sumber informasi dan layanan yang bernilai bagi masyarakat serta penggunanya. Menurut Sutarno 2004 menjelaskan bahwa manajemen perpustakaan merupakan suatu proses pengelolaan perpustakaan yang didasarkan pada teori dan prinsip-prinsip manajemen sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi perpustakaan. Pada manajemen perpustakaan sekolah merupakan suatu proses pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, metode, dan dana, untuk digunakan secara efisien. Selanjutnya, perpustakaan sekolah atau madrasah mempunyai peran penting dalam mendukung proses pembelajaran, sehingga pengelolaan harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis. Fungsi tersebut meliputi dari perencanaan, selanjutnya ada pengelolaan, pengatur staf, pengarahan, dan pengendalian sebagai dasar utama dalam pengelolaan perpustakaan. Pada fungsi perencanaan atau merupakan tahap awal yang sangat penting karena berkaitan dengan penempatan tujuan perpustakaan serta penyesuaian koleksi dengan kebutuhan pengguna. Di tahap ini, pustakawan perlu bekerjasama dengan guru untuk menentukan bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum, tingkat pendidikan siswa tersebut, dan keterampilan yang ingin dikembangkannya. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya manusia dan bahan pustaka. Kegiatan ini mencakup dari pengelolaan layanan peminjaman, sistem pemesanan koleksi, serta penyediaan layanan yang fleksibel bagi siswa dan guru. Berikutnya ada fungsi pengaturan staf, yang dimana fungsi ini berfokus pada penempatan, pembinaan, dan pengembangan tenaga perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya.
Berikutnya ada fungsi pengarahan. Fungsi ini menjadi tanggung jawab pemimpin perpustakaan dalam memberi motivasi dan bimbingan kepada staf perpustakaan. Dengan pengarahan yang baik, akan mendorong staf bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan dari perpustakaan tersebut. Yang terakhir ada fungsi pengendalian, yang dimana fungsi ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan perpustakaan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perpustakaan, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang dapat terjadi karena adanya manajemen informasi yang baik yang disimpan dan disebarluaskan dalam berbagai bentuk, baik cetak maupun non cetak. Salah satu lembaga utama yang mengelola informasi tersebut adalah perpustakaan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, terdapat 5 jenis perpustakaan. Yang pertama adalah perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah atau madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Dan masing-masing dari semua jenis perpustakaan tersebut mempunyai fungsi, tujuan, dan sasaran pengguna yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan institusi yang dirajainya. Selanjutnya adalah definisi, peran, dan fungsi. Perpustakaan atau sekolah merupakan komponen penting dalam lembaga pendidikan formal yang berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dengan adanya perpustakaan tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tapi juga sebagai sarana yang berperan langsung dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran siswa. Oleh karena itu, perpustakaan harus diposisikan secara fungsional dan terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah atau madrasah. Secara umum, fungsi perpustakaan meliputi pusat informasi dan ilmu pengembangan, pusat pendidikan, pusat penelitian literatur, tempat rekreasi edukatif, sumber inspirasi dan kreativitas, serta sebagai pusat belajar baik secara mandiri maupun bimbingan guru. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, perpustakaan mempunyai kontribusi besar dalam membentuk siswa yang gemar belajar, mandiri, kreatif, dan mempunyai wawasan yang luas. Selanjutnya adalah perpustakaan. Pustakawan merupakan suatu tenaga profesi yang mempunyai keahlian dalam membantu masyarakat dan pengguna perpustaka untuk memperoleh akses dalam informasi dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 33 Tahun 1998, pustakawanan adalah ilmu sekaligus profesi yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Oleh karena itu, pustakawan sangat dituntut untuk mempunyai kemampuan khusus dalam mengolah informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Keahlian pustakawan mencakup kemampuan mencari, mengelola, mengorganisasi, dan menyajikan informasi baik dalam bentuk cetak maupun non-cetak. Selain itu juga mereka berperan dalam memberikan
pelayanan referensi, pendidikan informasi kepada pengguna, pengelolaan ruang perpustakaan yang nyaman, serta menjaga kelestarian koleksi yang dari berbagai risiko kerusakan. Pada bab 2 pengembangan akan membahas mengenai pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi merupakan suatu proses sistematis dalam menentukan, memilih, mengadakan, dan mengevaluasi sumber-sumber informasi secara ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh pengguna. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara efektif, efisien. Nah, oleh karena itu, pengembangan koleksi harus sesuai berlandaskan kepada kebutuhan pengguna agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Dalam pengembangan koleksinya, perpustakaan perlu memperhatikan beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah mengetahui kebutuhan standar kualitas koleksi dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan tidak hanya sesaat. Yang kedua, pengembangan koleksi harus mampu merespon kebutuhan seluruh pengguna perpustakaan seperti siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pustakawan dituntut untuk memiliki keahlian dalam menelusuri sumber informasi serta aktif dalam menjalin kerjasama di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Dan selain itu juga pengembangan koleksi perlu dipertimbangkan di berbagai sumber informasi, baik cetak maupun non-cetak, agar koleksi tersebut lebih beragam dan relevan. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan informasi penggunanya. Ada pun faktor-faktor yang menentukan analisis kebutuhan pengguna mencakup 4 pertanyaan pokok, yaitu yang pertama, siapakah yang melakukan analisis? Analisis kebutuhan harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi dalam penelitian dan pemahaman terhadap data yang dibutuhkan. Pihak yang dapat berperan sebagai penganalisis dan antara lain adalah pengelola perpustakaan, guru, dan staf administrasi sekolah dan madrasah. Yang kedua, informasi yang bagaimana yang dibutuhkan oleh perpustakaan tersebut. Informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan karakteristik pengguna perpustakaan, yaitu siswa, guru, dan staf administrasi. Selain itu juga perlu mengumpulkan informasi pendukung seperti kurikulum nasional dan lokal serta kondisi sosial budaya lingkungan sekolah tersebut. Pertanyaan pokok yang ketiga adalah metode seperti apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan data tersebut. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. Teknik yang umum digunakan antara bisa seperti wawancara dan penyebaran angket yang telah disusun sebelumnya, agar data yang diperoleh tetap terarah dan sistematis. Pertanyaan pokok yang keempat, itu bagaimana pemanfaatan data tersebut. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan, terutama dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Selain itu, hasil analisis juga dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas, serta penambahan anggaran untuk mendukung kemajuan perpustakaan.
Berikutnya adalah kebijakan yang dimana kebijakan perpustakaan pengembangan koleksi adalah kebijakan yang tertulis yang berisi perencanaan dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi pengelola perpustakaan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pengembangan koleksinya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar koleksi yang disediakan tersebut sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna dan relevan dengan fungsi dan tujuan dari perpustakaan tersebut. Kebijakan dalam pengembangan koleksi mempunyai beberapa kegunaan, antara lain yang pertama adalah membantu menyeleksi agar tetap konsisten dan mencapai tujuan pengembangan koleksi serta menggunakan dana secara efisien dan efektif. Yang kedua, memberikan informasi kepada pengelola perpustakaan, pengguna, dan kepala sekolah mengenai cakupan koleksi dan perencanaan pengembangan secara berkelanjutan. Yang terakhir yang menjadi dasar informasi dalam proses alokasi dana pengembangan koleksi perpustakaan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu penyeleksian, yang merupakan suatu proses pengambilan keputusan dalam menentukan bahan pustaka yang akan diadakan sebagai koleksi perpustakaan. Proses penyeleksian koleksi terdiri dari 6 tahapan utama, yaitu pengumpulan katalog penerbit. Tahap penyeleksian ini dilakukan dengan mengumpulkan katalog dari berbagai penerbit. Perpustakaan dapat memperoleh katalog tersebut dengan menghubungi penerbit buku, distributor maupun toko buku sebagai sumber informasi koleksi yang tersedia. Yang kedua, pengiriman katalog dan formulir permohonan koleksi. Katalog penerbit yang telah dikumpulkan kemudian dikirim kepada guru-guru di sekolah agar mereka dapat menyeleksi buku sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Yang ketiga, selanjutnya pengumpulan kembali katalog dan formulir permohonan. Setelah proses penyeleksian dari guru dan pengguna lainnya selesai, pihak perpustakaan akan mengumpulkan kembali katalog penerbit serta formulir permohonan koleksi yang telah diisi dengan bahan pertimbangan pengadaan. Setelah itu, ada proses pendataan koleksi yang diusulkan, yang dimana semua usulan koleksi yang telah dikumpulkan kemudian didata oleh pihak perpustakaan. Dari data tersebut akan diinput sebagai daftar awal koleksi yang dipilih dan dimohonkan oleh pengguna perpustakaan. Yang selanjutnya ada penyeleksian oleh pihak perpustakaan. Pada tahap ini, perpustakaan akan melakukan penilaian akhir terhadap koleksi yang telah diusulkan. Penyeleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penggunanya, relevansi koleksi, dan ketersediaan anggarannya. Dan terakhir adalah pembuatan daftar pengadaan koleksi. Pada tahap terakhir ini, penyusunan daftar pengadaan koleksi berdasarkan hasil dari seleksi yang dilakukan. Daftar tersebut kemudian akan diserahkan kepada bagian pengadaan sebagai dasar pembelian atau pengadaan koleksi dari perpustakaan. Selanjutnya pada tahap pengadaan, tahap pengadaan ini merupakan suatu proses penyediaan koleksi perpustakaan yang dilakukan berdasarkan daftar koleksi dari tahap penyeleksian. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa koleksi yang dimiliki perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditentukan.
Pengadaan tersebut juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti dengan cara pembelian dari hadiah, maupun kerjasama atau program tertentu. Proses pengadaan koleksi di perpustakaan sekolah dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pada tahap penerimaan daftar pengadaan, yang dimana perpustakaan menerima daftar koleksi yang akan dilakukan dari bagian penyeleksi sebagai daftar pengadaan. Kedua, pengelompokan daftar koleksi. Daftar koleksi tersebut akan dipilah berdasarkan penerbit dan memudahkan proses pemesanannya. Selanjutnya ada pemesanan koleksi, yang dimana pemesanan tersebut akan dilakukan oleh distributor atau langsung ke penerbit sesuai dengan daftar yang disusunnya. Yang kedua ada penyediaan data pembelian. Bagian pengadaan akan menyiapkan data atau dokumen pembelian sebagai bukti administrasi. Dan selanjutnya, jika terjadi keterlambatan pengiriman, pihak perpustakaan akan mengajukan klaim kepada distributor atau penerbit dari buku tersebut. Selanjutnya ada penerimaan koleksi, yang dimana koleksi yang dipesan tersebut akan diterima oleh perpustakaan setelah proses pengiriman selesai. Lalu koleksi yang diterima akan diperiksa dan dicocokkan dengan faktur. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka perpustakaan dapat melakukan klaim terhadap koleksi tersebut. Dan jika koleksi tersebut sesuai dengan pesanan, perpustakaan akan melakukan pembayaran kepada distributor atau penerbitnya. Lalu setelah itu adalah pengiriman ke bagian pemrosesan. Koleksi yang telah selesai diadakan kemudian diserahkan ke bagian pemrosesan untuk tahap pengolahan selanjutnya. Selanjutnya ada tahap weighting, yang merupakan satu kegiatan penyeleksi. Kegiatan untuk menyeleksi ulang koleksi perpustakaan yang dilakukan setelah koleksi tersebut melalui tahap pengadaan dan pengolahan, seperti klasifikasi, katalogisasi, pemberian label, hingga penataan di rak yang digunakan oleh perpustaka. Grading ini dilakukan karena beberapa kondisi, antara lain seperti koleksi tersebut mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak digunakan. Yang kedua, koleksi tidak dapat terpakai atau tidak dimengerti oleh penggunanya, koleksi yang jarang dipinjam dan dalam jangka waktu lama, serta koleksi yang telah tersedia edisi terbaru hingga edisi lama tidak lagi sesuai. Tujuan utama dari kegiatan weighting ini adalah untuk menentukan koleksi yang sudah tidak digunakan oleh penggunanya, serta mengidentifikasi koleksi yang sangat jarang dipinjam dan menyaring koleksi yang sudah mempunyai edisi terbaru agar koleksi tetap mutakhir. Pada tahap pengembangan koleksi ada kegiatan terakhir, yaitu kegiatan evaluasi, yang merupakan tahap akhir dari proses pengembangan koleksi perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana koleksi yang dipunyai telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan perpustakaan. Evaluasi tidak hanya bermanfaat bagi pengelola internal perpustakaan, tapi juga mempunyai dampak pada pihak luar. Adapun tujuan dari evaluasi tersebut dapat berupa seperti meningkatkan alokasi dana perpustakaan, mempromosikan perpustakaan, serta mengetahui kualitas kinerja bagian pengadaan.
Pada bab 3 akan membahas mengenai klasifikasi, yang dimana klasifikasi merupakan suatu kegiatan mengorganisasi pengetahuan ke dalam suatu sistem yang teratur dan logis. Di konteks perpustakaan, klasifikasi dapat diartikan sebagai proses pengaturan subjek tertentu, pengaturan buku atau koleksi yang secara sistematis tidak maupun katalog berdasarkan subjek tertentu. Menurut KBBI, klasifikasi adalah penyusunan yang dilakukan secara bersistem ke dalam kelompok dan golongan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Berikutnya adalah ada beberapa macam bentuk-bentuk klasifikasi. Yang pertama adalah bentuk universal decimal classification atau UDC, yang merupakan sistem klasifikasi yang dikembangkan dengan mengadaptasi Dewey Decimal Classification atau DDC. Sistem ini awalnya dirancang untuk menyusun indeks bibliografi universal yang mencakup seluruh publikasi dunia, termasuk buku dan terbitan berkala. Yang kedua ada Library of LDC, yang merupakan sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh Library of Congress di Amerika Serikat pada tahun 1997. Sistem tersebut dibuat karena klasifikasi yang ada saat itu dianggap belum memadai. Lalu ada bentuk Dewey Decimal Classification, yang merupakan sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan di dunia dan sudah diterjemahkan di berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Tujuan utama dari DDC ini adalah untuk mengorganisasikan koleksi perpustakaan berdasarkan subjek ilmu pengetahuannya, yang dimana DDC ini menggunakan sistem notasi desimal yang membagi ilmu pengetahuan dalam struktur hierarki dari umum ke khusus, sehingga memudahkan pengelompokan dan penataan koleksi dari perpustakaan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pengklasifikasian. Yang pertama itu adalah mempertimbangkan kegunaannya. Dalam menentukan nomor klasifikasi buku perpustakaan, hal utama yang harus dipertimbangkan adalah kegunaan bagi pemustaka. Lalu subjek sebagai dasar pengklasifikasian. Penggunaan nomor klasifikasi yang paling umum, serta tidak hanya menggunakan indeks. Yang kelima adalah memperhatikan maksud dan tujuan penulisan. 6. Menentukan nomor saat subjek tidak tersedia dalam bagan. Lalu prinsip terakhir adalah penentuan nomor klasifikasi setelah subjek ditetapkan. Baiklah, selanjutnya akan membahas mengenai nomor klasifikasi. Nomor klasifikasi atau nomor panggilan adalah kode yang digunakan untuk menentukan susunan dan tata letak buku pada rak perpustakaan.
Nomor panggilan tersebut terdiri dari yang pertama adalah ada unsur kategori koleksi, dan di mana huruf ini digunakan untuk menandai jenis koleksi buku seperti koleksi umum, referensi, serta khusus. Kedua, nomor klasifikasi atau notasi DDC. Unsur kedua ini berupa nomor yang diambil dari bagian klasifikasi seperti Dewey Decimal Classification. Nomor ini menunjukkan subjek pada bidang ilmu yang ada pada buku tersebut. Yang ketiga, kode nama pengarang atau judul. Tiga huruf pertama dari nama pengarang utama untuk buku yang ditulis oleh 1 hingga 3 orang. Unsur keempat adalah satu huruf pertama dari judul buku, yang dimana huruf ini digunakan untuk pelengkap identitas buku dan agar penyusunan dirah menjadi lebih spesifik. Yang kelima, keterangan jilid buku. Apabila buku tersebut mempunyai beberapa jilid, maka nomor jilid akan ditentukan dalam buku nomor panggilan. Penentuan jilid tersebut bertujuan untuk menunjukkan urutan dari buku yang dibutuhkan. Yang terakhir, nomor eksemplar yang menunjukkan jumlah salinan buku yang dimiliki perpustakaan. Selanjutnya pada bab 4 buku ini akan membahas mengenai katalogisasi. Katalogisasi merupakan suatu kegiatan yang mengorganisasikan bahan pustaka di perpustakaan dengan tujuan agar setiap bahan dapat dikenali dan bisa ditemukan kembali dengan mudah. Kegiatan tersebut dalam proses pengelolaan perpustakaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan misi perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi. Katalog perpustakaan mempunyai peran penting bagi pustaka dan pengelola perpustakaan. Bagi pustakawan, katalog tersebut akan mempermudah dalam menentukan sumber secara cepat dan tepat. Bagi pengelola perpustakaan, akan membantu pengembang koleksi, pengecekan kepemilikan, serta pengolahan koleksi yang rusak, hilang, dan perlu disortir. Ada beberapa bentuk katalog, yaitu yang pertama ada katalog kartu yang merupakan bentuk tradisional yang terdiri dari kartu-kartu berukuran standar dengan tinggi 7,5 cm dan lebar 12,5 cm dan disusun secara berdasarkan sistem tertentu dan disimpan di dalam laci katalog. Yang kedua itu ada katalog buku yang merupakan daftar koleksi perpustakaan yang dicetak dan dijilid dalam bentuk buku. Katalog tersebut mempunyai informasi yang lengkap mengenai koleksi dari perpustakaan seperti nama pengarang, judul buku, edisi dari buku tersebut, penerbit, tahun terbitnya, jenis halamannya, serta nomor ISBN-nya. Yang ketiga ada katalog microform. Katalog ini mempunyai fungsi yang sama dengan katalog buku, tetapi disajikan dalam bentuk yang miniatur seperti mikrofilm, mikrocard, atau microfiche. Dan yang terakhir ada katalog online.
yang merupakan bentuk katalog modern yang memanfaatkan komputer dan program penyimpanan data perpustaka. Data koleksi yang disimpan secara digital dan dapat diakses melalui komputer. Dalam penggunaannya, pustakawan mengikuti petunjuk yang muncul di layar untuk melakukan pencarian koleksi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah cara penataan katalog. Dari berbagai jenis katalog yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa cara. Yang pertama itu pada katalog buku dapat disusun berdasarkan beberapa aspek seperti judul, pengarang, subjek, dan nomor klasifikasinya. Penyusunannya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan dipisah dengan beberapa buku katalog atau digabungkan dalam satu buku. Yang kedua, cara penyusunan katalog kartu perlu tempat penyimpanan khusus seperti laci atau kotak yang terbuat dari bahan kuat seperti karton tebal atau kayu. Cara penyusunannya mempunyai dua cara. Yang pertama itu dengan cara sistem alfabet, yaitu kartu katalog akan disusun dari huruf A sampai Z, dan sistem kedua dengan sistem klasifikasi yang disusun berdasarkan nomor klasifikasi yang sesuai bagian klasifikasi perpustakaan digunakan. Berikutnya pada katalog mikroform, pada dasarnya punya sistem penyusunan sama dengan katalog buku, tapi perbedaannya terletak pada media penyimpanannya saja yang menggunakan folder. Penyusunan bisa dilakukan dengan secara alfabet, itu entry pengarang, judul, dan subjek, sedangkan dengan nomor klasifikasi disusun dengan nomor secara numerik. Yang terakhir adalah katalog online, yang merupakan bentuk katalog modern yang penataannya dilakukan secara otomatis oleh program komputer. Baiklah, selanjutnya adalah proses pengkatalogisasian. Prosedur yang pertama adalah menentukan deskripsi katalog, yang dimana deskripsi katalog ini merupakan satu pencatatan informasi suatu bahan pustaka berdasarkan standar internasional. Deskripsi yang dimuat di dalamnya memuat informasi lengkap, mulai dari judul hingga catatan tambahan dengan susunan dan tanda baca tertentu. Langkah yang kedua adalah susunan daerah deskripsi bibliografi. Deskripsi ini untuk buku terdiri dari 7 daerah utama. Yang pertama itu daerah judul dan pengarang. Yang kedua daerah edisi yang berisi pernyataan edisi yang memuat tempat terbit, nama yang memuat terkait edisi tersebut. Yang ketiga daerah impresium, memuat tempat terbitnya, nama penerbit, serta tahun terbit dari buku tersebut. Yang keempat daerah kolasi, yang menjelaskan jumlah halaman atau jilid yang dimiliki dari buku. Yang kelima adalah daerah seri, yang berisi judul seri, subseri, serta nomor seri. Dan terakhir, keenam daerah catatan yang berisi informasi tambahan, serta daerah ISBN dan harga buku yang dimiliki.
Yang ketiga ada sumber informasi katalog. Setiap daerah dalam deskripsi buku katalog mempunyai sumber informasi utama, seperti irama judul yang menjadi sumber utama untuk judul, pengarang, edisi, dan impresium. Selanjutnya adalah penentuan tajuk entry utama. Tajuk entry utama ini ditentukan berdasarkan tanggung jawab intelektual atau suatu karya tersebut. Untuk karya pengarang. Lalu langkah yang kelima adalah pengarang, perorangan atau badan korporasi. Perorangan adalah individu yang bertanggung jawab atas isi karya, seperti penulis, penyanting, penerjemah, penyusun. Sementara itu pengarang pada badan korporasi adalah organisasi atau lembaga resmi seperti universitas, instansi pemerintah, perusahaan atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu karya tersebut. Yang keenam, penentuan subjek katalog. Subjek katalog tersebut berfungsi untuk mempermudah pengguna menentukan koleksi berdasarkan topik dan isi karyanya. Penentuan subjek tersebut dapat membantu mengidentifikasi koleksi, pencarian informasi, serta menunjukkan ketersediaan bahan pustaka pada subjek tertentu. Selanjutnya adalah prinsip penentuan subjek. Dalam penentuan subjek harus mempertimbangkan karakteristik pemustaka seperti pada latar belakang pendidikannya, usia, budaya, serta kebutuhan informasi. Istilah subjek yang digunakan haruslah mudah dipahami oleh pemustaka agar benar-benar efektif dalam proses mencari informasi kembali. Yang keenam ada analisis subjek. Yang kedelapan ada analisis subjek koleksi, di mana analisis ini dilakukan untuk menentukan isi suatu koleksi. Cara mudah dapat dilakukan untuk menentukannya bisa dengan melihat dari judul buku, pengantarnya, daftar isi, pendahuluan, bibliografi, indeks, teks utama dari buku tersebut, serta keahlian dari penulis. Tahap yang terakhir adalah tahap penentuan subjek. Penentuan subjek dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu penentuan isi koleksinya, mengidentifikasi subjek utama dan subjek tambahan, serta menerjemahkan subjek ke dalam istilah subjek baku sesuai dengan sistem yang digunakan perpustakaan. Baiklah, pada bab 5 akan membahas mengenai pengolahan koleksi. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam mengolah perpustakaan bahan pustaka, yaitu yang pertama dengan pengecekan data. Pengecekan data merupakan tahap awal dalam pengelolaan pustakawan dalam mengolah koleksi bahan pustaka di perpustakaan. Yang kedua ada penandaan. Penandaan koleksi merupakan bentuk penting dalam pengolahan koleksi pustaka di perpustakaan. Salah satu bentuk penanda adalah seperti stempel inventaris yang biasanya diletakkan pada halaman judul buku, dan stempel perpustakaan yang mempunyai fungsi sebagai tanda kepemilikan koleksi dari koleksi tersebut.
Yang ketiga ada kegiatan inventaris, merupakan kegiatan dalam memberikan nomor khusus pada setiap koleksi yang dimiliki perpustakaan. Setiap item koleksi harus mempunyai nomor inventaris yang berbeda, sesuai dengan meskipun dengan judul dan pengarang yang sama. Nomor tersebut akan berfungsi untuk mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan dan mempermudah dalam mengetahui koleksi yang hilang, rusak, atau ditarik dari peredaran. Selanjutnya ada kegiatan proses klasifikasi. Proses klasifikasi merupakan kegiatan lanjutan dari setelah koleksi perpustakaan diinventarisasi dan diberi stempel kepemilikan. Di tahap ini, bahan pustaka ditentukan klasifikasinya, tajuk subjek atau kunci yang dilakukan agar dapat dikelola secara sistematis. Dalam melaksanakan proses tersebut, perlu beberapa perpustakaan memerlukan alat bantu seperti daftar tajuk subjek, klasifikasi DW, dan peraturan katalogisasi Indonesia sebagai pedoman kerja. Selanjutnya ada kegiatan pembuatan label, yang dimana label buku merupakan informasi berupa nomor klasifikasi yang ditempel pada punggung buku atau bagian lain untuk mempermudah ketika buku tersebut disusun di rak perpustakaan. Label tersebut mempermudah dalam menemukan sumber informasi sesuai dengan katalog perpustakaan dan membantu mencari buku dengan subjek yang sama tapi judul berbeda. Selanjutnya ada kegiatan penempatan label. Penempatan label buku merupakan tahap akhir dari setelah label koleksi selesai dibuat. Label tersebut akan ditempel pada punggung buku, khususnya pada buku. Untuk koleksi berbentuk buku, label akan ditempelkan pada bagian bawah buku agar mudah terlihat saat buku disusun di rak. Selanjutnya ada kegiatan pembuatan kantong buku. Kantong buku tersebut merupakan bagian penting dari sistem pelayanan perpustakaan yang masih menggunakan cara manual. Kantong tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan kartu buku yang digunakan untuk proses peminjaman buku, khususnya pada kegiatan dan dengan adanya kantong buku tersebut, kartu dapat disimpan secara rapi, tidak mudah jatuh, serta mudah diambil saat diperlukan oleh petugas perpustakaan. Selanjutnya ada pembuatan lembar kerja. Lembar kembali. Lembar kembali ini merupakan belangko dari buku perpustakaan yang berisi informasi mengenai peminjam buku dan batas waktu pengembaliannya. Lembar tersebut akan berfungsi sebagai pengingat bagi pengguna agar dapat mengembalikan buku sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Lalu ada kegiatan pembuatan kartu buku. Pada kegiatan pembuatan kartu buku merupakan bukti peminjaman yang sah, sehingga informasi yang tercantum di dalamnya harus ditulis
secara lengkap dan jelas. Data tersebut meliputi nomor inventaris, judul buku, nama pengarang, serta nomor klasifikasi pada buku tersebut. Kelengkapan data tersebut penting agar proses pencatatan, pengawasan, dan pengembalian buku dapat berjalan sesuai dengan tertib dan akurat. Baiklah pada bab 6 akan membahas mengenai layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan merupakan kegiatan utama dalam penyelenggaraan perpustakaan yang bertujuan untuk menyediakan sumber informasi dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Layanan tersebut tidak hanya terbatas sebagai penyedia bahan pustaka, tapi juga mencakup pemberi bantuan dan berbagai jenis layanan yang dapat mempermudah pengguna dalam mengakses informasi. Pustakawan mempunyai peran yang penting dalam memahami kebutuhan pengguna serta menyesuaikan layanan yang diberikan. Layanan perpustakaan tersebut akan menjadi tolak ukur dari keberhasilan pengelolaan perpustakaan dan sangat bergantung pada kualitas layanan yang diberikan oleh pustakawan. Selanjutnya, tugas yang dimiliki oleh dalam pelayanan perpustakaan. Secara umum, tugas utama layanan perpustakaan adalah memberikan pelayanan, bimbingan, arahan, dan kepada penggunanya agar mampu memanfaatkan seluruh fasilitas perpustakaan secara optimal untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Layanan yang diberikan tidak hanya bersifat administrasi tapi juga edukatif, dapat membantu pengguna memahami cara mengakses sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang disediakan. Pada tingkat perpustakaan sekolah, pustakawan mempunyai tanggung jawab untuk memperkenalkan pentingnya perpustakaan kepada siswa, yang dimana ini bertujuan agar koleksi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, layanan perpustakaan harus bersifat mengarahkan pengguna agar mampu memperoleh informasi dan pengetahuan secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya akan membahas mengenai unsur layanan perpustakaan. Kegiatan layanan perpustakaan dapat berjalan lancar jika perpustakaan dapat menunjang dengan berbagai unsur layanan. Ada beberapa unsur layanan yang antaranya yang pertama adalah pustakawan atau staf. Layanan tersebut bergantung pada peran pustakawan atau staf perpustakaan. Petugas harus mempunyai kompetensi, keterampilan, dan pemahaman yang baik tentang tugas serta layanan perpustakaan. Unsur yang kedua adalah unsur koleksi, yang merupakan unsur utama dari layanan perpustakaan karena menjadi sumber informasi bagi pengguna. Koleksi dalam layanan perpustakaan tersebut mencakup berbagai bentuk bahan pustaka, baik cetak maupun non-cetak seperti buku teks, referensi, jurnal, majalah, surat kabar, laporan penelitian, hingga database digital. Unsur yang ketiga adalah unsur sarana dan prasarana, yang dimana sarana merupakan bentuk fasilitas fisik seperti ruangan layanan, rak buku, meja baca, kursi, katalog, komputer, dan peralatan pendukung lainnya.
serta penataan ruang harus dibuat senyaman mungkin, aman dan menarik agar pengguna dapat betah dalam menggunakan perpustakaan. Unsur selanjutnya adalah unsur pengguna. Pengguna atau pemustaka merupakan unsur terpenting dalam perpustakaan karena tanpa pengguna perpustakaan tidak mempunyai fungsinya. Berikutnya unsur hakikat atau asas layanan. Layanan perpustakaan harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan informasi penggunanya. Untuk mencapai kepuasan pengguna, layanan perlu mempunyai landasan asas-asas sebagai asas yang pertama itu asas kesederhanaan, selanjutnya kejelasan dan kepastian, keamanan, kenyamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan, serta ketepatan dalam waktu. Unsur yang terakhir adalah sistem layanan perpustakaan. Sistem layanan perpustakaan dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perpustakaan dengan tetap memperhatikan kepuasan pengguna. Sistem layanan tersebut terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu adalah sistem layanan terbuka, yaitu pengguna dapat memilih dan mengambil sendiri koleksi di rak. Yang kedua ada sistem layanan tertutup. Pengguna tidak bisa mengambil koleksi sendiri, tetapi dibantu oleh petugas dalam pengambilan koleksinya. Dan yang ketiga sistem layanan campuran, yaitu gabungan antara layanan terbuka dan tertutup untuk jenis koleksi yang berbeda. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan perpustakaan. Pertama itu adalah layanan sirkulasi yang merupakan layanan peminjaman dan pengambilan bahan pustaka beserta pengelolaan administrasinya. Yang kedua ada layanan referensi. Layanan ini merupakan layanan bantuan atau bimbingan kepada pemustaka dalam menentukan informasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan. Yang ketiga ada layanan keanggotaan. Layanan keanggotaan ini ditunjukkan bagi pengunjung yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan. Di dalam proses pendaftaran, perpustakaan akan memberikan penjelasan mengenai profil perpustakaan, tata tertib, serta fasilitas yang akan diperoleh oleh penggunanya. Selanjutnya ada layanan majalah dan jurnal, yang merupakan layanan yang menyediakan berbagai artikel ilmiah dan berasal dari majalah serta jurnal yang mempunyai atau yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang kelima ada layanan bimbingan temakan. Layanan ini merupakan kegiatan penting yang bertujuan untuk membantu pengguna memahami dan memanfaatkan perpustakaan secara optimal. Layanan ini meliputi pengenalan jenis layanan, cara mencari informasi, penggunaan koleksi referensi, serta penelusuran informasi melalui katalog internet. Berikutnya terakhir layanan koran. Layanan koran atau clipping menyediakan berbagai bentuk surat kabar nasional dan informasi aktual dari berbagai media massa. Selain itu juga perpustakaan juga menyusun clipping dari artikel-artikel terpilih yang didokumentasikan agar dapat digunakan kembali oleh penggunanya. Layanan ini bertujuan untuk memperoleh kebutuhan informasi terkini
dan mendukung wawasan pengguna terhadap perkembangan terbaru dari berita yang dibutuhkan. Baiklah, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Tidak ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.